Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Calhanoglu terpilih jadi pemain terbaik Inter Milan bulan Oktober. Hakan Calhanoglu resmi terpilih sebagai Betson Player of the Month untuk bulan Oktober tahun 2025 versi penggemar Nerazzurri, setelah performa luar biasanya di lini tengah membuatnya menonjol sepanjang bulan tersebut. Menurut laporan dari FC Internews, gelandang asal Turki berusia 31 tahun itu berhasil mengalahkan beberapa nama besar lainnya dalam jajak pendapat yang diadakan oleh klub. Tak heran, performanya memang mencuri perhatian sejak awal musim, stabil, penuh pengaruh, dan sangat menentukan. Terlepas dari rumor transfer yang sempat mengelilinginya pada musim panas lalu, Calhanoglu menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi. Ia kembali tampil sebagai jenderal permainan Inter Milan, menjadi pusat kreativitas sekaligus sumber gol utama, di bawah arahan pelatih Christian Cifu. Dalam periode Oktober, mantan bintang AC Milan itu mencatatkan 5 gol dan 1 assist di Serie A, angka yang menjadikannya pemain paling produktif di skuad Inter musim ini. Inter dan AC Milan tertarik gelandang Udinese Arthur Atta. Menurut jurnalis Marco Conterio dari Tutto Mercato Web, dua raksasa Eropa, Manchester City dan Barcelona, terus memantau perkembangan bintang muda Udinese, Arthur Atta, yang berusia 22 tahun. Pemain asal Prancis tersebut tengah menjadi sorotan berkat penampilannya yang impresif di Serie A musim ini. Selain klub-klub besar Eropa, beberapa tim Italia juga mulai bergerak. Napoli dan Juventus dikabarkan telah mengirim pemandu bakat untuk mengamati sang gelandang secara langsung, sementara AC Milan dan Inter Milan disebut telah meminta informasi resmi mengenai situasi kontraknya. Arthur Atta dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Italia saat ini, dengan kemampuan fisik, teknik, dan visi bermain yang membuatnya cocok untuk bermain di level tertinggi Eropa. Pemain asal Prancis ini juga menjadi salah satu protagonis di San Siro saat Udinese berhasil mengalahkan Inter di bawah asuhan Christian Cifu. Fratesi frustrasi di Inter, Sarri bermimpi memboyongnya. Gelandang Inter Milan, David Fratesi, dikabarkan mulai frustrasi dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di bawah asuhan Christian Cifu. Menurut laporan La Repubblica, pemain berusia 26 tahun itu terbuka untuk meninggalkan Inter secepatnya, pada bursa transfer Januari mendatang. Musim lalu, AS Roma sempat mencoba merekrut Fratesi pada Januari, namun upaya tersebut ditolak oleh Inter karena Simone Inzaghi saat itu tidak ingin kehilangan pemain andalannya di pertengahan musim. Tawaran dari Atletico Madrid pada bursa musim panas kemarin, juga mendapat penolakan serupa dari pihak klub. Fratesi sempat berharap kariernya akan kembali bersinar di bawah asuhan Christian Cifu, yang berjanji memberinya peran lebih besar setelah mengambil alih kursi pelatih pada Juni lalu. Namun, janji tersebut belum terwujud. Sejauh musim ini, Fratesi baru sekali menjadi starter di Serie A, dengan total waktu bermain hanya 198 menit. Kondisi itu membuatnya mulai tidak betah di San Siro. Meski demikian, peluang hengkangnya tidak mudah karena Inter mematok harga tinggi, yakni sekitar 40 juta euro. Lazio tetapkan harga 35 juta euro untuk Mario Gila. Masa depan Mario Gila di Lazio masih belum pasti meski pelatih Maurizio Sarri telah menegaskan keinginannya untuk mempertahankan sang bek tengah. Namun, keputusan akhir tampaknya akan bergantung pada tawaran yang datang pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan La Repubblica, pihak klub siap mendengarkan proposal mulai dari angka 35 juta euro. Ketertarikan terhadap bek asal Spanyol itu datang tidak hanya dari Italia, tetapi juga dari luar negeri. Bayern Munich dan Real Madrid disebut memantau situasinya dengan cermat, sementara di Italia, Inter Milan dan AC Milan telah mengambil langkah konkret. Inter menjadi klub yang paling serius sejauh ini. Didukung hubungan baik dengan agen Gila, yang juga mewakili Lautaro Martinez,
BP Marotta dan Piero Ausilio sudah menjalin kontak awal dengan perwakilan sang pemain. Mereka berupaya memahami niat Villa dan membuka peluang negosiasi lebih lanjut menjelang Januari. Meski begitu, Lazio tidak berniat menurunkan harga di bawah 35 juta euro, terlebih karena strategi transfer klub masih berprinsip pada keseimbangan finansial. Inter bidik bek muda klub Brugge, Joel Ordonez. Inter Milan mulai menatap masa depan sektor pertahanan seiring mendekatinya akhir kontrak Francisco Acerbi dan Stefan de Vrij. Klub kini menjadikan talenta muda Joel Ordonez dari klub Brugge sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang. Saat ini, tim asuhan Christian Cifu berada di puncak klasemen Serie A bersama AS Roma, serta mempertahankan rekor sempurna di Liga Champions. Pertahanan kokoh menjadi kekuatan utama Inter dalam beberapa musim terakhir. Namun kini klub tengah mempersiapkan generasi di sektor tersebut. Baik Acerbi maupun De Vrij diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim ketika kontrak mereka berakhir. Selain itu, Thomas Palacios juga kemungkinan besar akan hengkang pada Januari mendatang karena belum mendapat kesempatan bermain 1 menit pun musim ini, dan direncanakan dipinjamkan ke klub lain. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Ordonez menjadi prioritas utama untuk memperkuat barisan belakang Inter. Bek berusia 21 tahun asal Ekuador itu dapat beroperasi sebagai bek tengah maupun bek kanan. Sejak bergabung dengan klub Brugge pada 2022, nilai pasar Ordonez meningkat pesat. Klub Belgia tersebut dikenal sebagai tim yang cermat dalam memaksimalkan nilai jual pemainnya. Inter pantau langsung Bernabe, kandidat pengganti Calhanoglu. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan dari Bologna, salah satu pemain yang tetap tampil menonjol bagi Parma adalah Adrian Bernabe. Gelandang asal Spanyol itu tidak hanya menunjukkan performa impresif, tetapi juga mencetak gol pertamanya musim ini. Menurut laporan FC Internews, Inter Milan mengirimkan seorang pemandu bakat untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut dan memantau penampilan pemain bernomor punggung 10 itu. Ketertarikan terhadap Bernabe sebenarnya bukan hal baru. Pada bursa transfer musim panas lalu, namanya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke San Siro, meski pada akhirnya tidak terwujud dan sang pemain tetap bertahan di Parma. Minat Inter terhadap Bernabe kini semakin kuat, terutama setelah Christian Cifu mengambil alih posisi pelatih. Klub tengah mencari gelandang pengatur permainan yang bisa menjadi pelapis bagi Hakan Calhanoglu, terlebih setelah kepergian Christian Aslani ke Torino. Meski begitu, Bernabe bukan satu-satunya opsi. Nama lain yang masuk dalam radar adalah Aleksandar Stankovic, putra dari legenda Inter Dejan Stankovic, yang kini memperkuat klub Brugge setelah pindah pada musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 9 juta euro. Inter pantau situasi Stankovic, Tottenham dan Newcastle ikut mengintai. Matteo Moretto, dalam wawancara di kanal YouTube Fabrizio Romano, memberikan pembaruan penting mengenai masa depan Aleksandar Stankovic. Stankovic adalah salah satu nama yang harus benar-benar diperhatikan dalam konteks bursa transfer, baik untuk masa kini maupun masa depan. Ia berusia 20 tahun dan kini menunjukkan kualitas serta konsistensi yang semakin baik di lapangan. Saat melawan Barcelona, ia menampilkan karakteristiknya sebagai gelandang modern yang memiliki potensi besar. Inter masih memiliki kendali tidak langsung atas dirinya, ujar pakar transfer. Pemain muda tersebut telah tampil sebanyak 17 kali untuk klub Brugge, dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan Oktober, serta masuk dalam daftar Golden Boy. Catatan itu semakin menegaskan nilai potensialnya di usia muda. Inter dikabarkan terus memantau perkembangannya dengan sangat serius. Klub memiliki opsi untuk menebusnya pada musim panas mendatang, dengan biaya sekitar 23 juta euro. Namun, ketertarikan dari Liga Inggris mulai muncul. Ada dua klub Inggris, Tottenham dan Newcastle, yang telah mengirim pemandu bakat mereka beberapa kali untuk memantau Stankovic. Ia adalah tipe pemain yang bisa bersaing di Liga Inggris. Lautaro mengingatkan saya pada Del Piero dan Bergomi.
Jurnalis Italia Fabio Caressa melontarkan pujian besar kepada Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, dengan membandingkannya dengan dua legenda Serie A, Alessandro Del Piero dan Beppe Bergomi. Berbicara di kanal YouTube pribadinya, dikutip dari FC Inter 1908, Caressa menilai performa Lautaro sebagai cerminan dari pemain besar yang memiliki mentalitas dan pengaruh luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Penyerang asal Argentina itu baru saja mengakhiri puasa gol dalam 3 laga Serie A, dengan mencetak gol pembuka saat Inter menang 2-0 atas Lazio akhir pekan lalu. Gol tersebut menjadi gol keempatnya di Liga musim ini, sekaligus mengantar Nerazzurri meraih kemenangan meyakinkan. Meski catatan golnya di kompetisi domestik belum spektakuler, El Toro tampil gemilang di Liga Champions. Ia telah mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan, dan masih bersaing dalam perebutan penghargaan Golden Boot, tertinggal 2 gol dari Victor Osimhen yang memimpin daftar sementara. Luis Henrique dan Andy Diouf bisa pergi dari Inter di Januari. Dalam kemenangan Inter Milan atas Lazio, pelatih Christian Cifu kembali membuat keputusan yang menegaskan posisi Luis Henrique di bawah sorotan. Sang pelatih memilih Carlos Augusto, seorang bek kiri alami, untuk menggantikan Denzel Dumfries di sisi kanan bukan Luis Henrique, yang masih berjuang menemukan tempatnya di skuad. Di tengah performa luar biasa Inter yang kini mendominasi Serie A dan Liga Champions, Luis Henrique menjadi satu dari sedikit catatan muram di skuad Nerazzurri, didatangkan dari Olympique Marseille menjelang Piala Dunia antar klub. Pemain asal Brasil itu sejauh ini gagal memenuhi ekspektasi besar yang menyertainya. Momen yang menggambarkan kesulitannya terlihat pada menit ke-56 laga melawan Lazio, ketika Cifu justru mempercayakan posisi sayap kanan kepada Carlos Augusto. Keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Luis Henrique belum mampu meyakinkan sang pelatih. Zielinski bangkit di bawah Cifu, jadi motor baru di lini tengah Inter Milan. Inter Milan kini tampak lebih lengkap dan berbahaya, bukan hanya karena posisinya di puncak klasemen, tapi juga berkat kebangkitan Piotr Zielinski di bawah Christian Cifu. Gelandang asal Polandia yang sempat tampil mengecewakan pada musim debutnya di Inter, kini menunjukkan performa terbaiknya kembali, dan semua itu tak lepas dari sentuhan Christian Cifu di bangku pelatih. Sejak ditunjuk menggantikan Simone Inzaghi, Cifu memikul misi penting, yakni menghidupkan kembali pemain-pemain yang kehilangan bentuk permainan, dan Zielinski menjadi salah satu prioritas utama. Musim lalu, ex-bintang Napoli itu gagal memenuhi ekspektasi di San Siro, lantaran dihantam cedera, kehilangan ritme, dan tak jarang jadi pilihan kedua. Namun kini, kepercayaan dan pendekatan personal Cifu mengubah segalanya. Inter sang pemuncak klasemen kini punya tambahan tenaga dengan Zielinski di mesinnya, tulis Corriere dello Sport. Bagi pemain Polandia itu, terapi Cifu berjalan dengan baik, konsistensi telah kembali, ketajaman di depan gawang pun muncul lagi, dan keyakinan yang kembali tumbuh.